PA dengan tema besar Injil Sinopsis dengan subtema Kristen yang hilang. Kristen yang terhilang. Kristen berarti orang Kristen gitu maksudnya ya. Kita akan baca di Matius 18 ayat 1 sampai dengan 14. Matius 18 ayat 1 sampai yang ke-18. 14. Ke-14. Perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak Ibu, kita sudah mendengar pembacaan ini. Kebanyakan teolog gitu ya, ini membagi dua. Biasanya sampai pada anak kecil saja, tidak masuk sampai domba, gitu ya. Atau bahkan ada yang membagi tiga, gitu ya. Ayat 1 sampai ayat 5, sampai ayat 6 biasanya, lalu 7 sampai 11, lalu 12 sampai 14. Tetapi ini saya gabung, karena memang menurut saya ini satu kesatuan pikiran, ya masih bisa dipahami karena ada kaitan-kaitannya. Bapak Ibu, murid-murid Yesus semakin yakin bahwa kelompok mereka ini mengarah pada kerajaan sorga, bukan kerajaan secara fisik, Mesias politik, tidak, ya. Tetapi mindset mereka masih mindset Yahudi, masih mindset duniawi. Itulah sebabnya mereka berpikir,
siapa di antara mereka yang memiliki kedudukan tertinggi dalam kerajaan sorga? Bapak Ibu, yang namanya kerajaan pasti ada raja dan jenjang jabatan, istilahnya ya. Yang namanya kerajaan pasti ada raja, ada panglima perang, jenderal istilahnya, ada kolonel mungkin, bupati gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka mempertanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pola pikir ini tidak salah, dalam arti di dalam kerajaan surga ada jenjang, ada kemuliaan yang berbeda. Ya, ingat ada perabot emas, perak, dan perunggu. Ya, di kerajaan surga memang ada jenjang. Namun Bapak Ibu, tidak tepat jika di kerajaan surga kita mengincar jabatan-jabatan itu. Ya, tidak tepat. Murid-murid bertanya, siapa yang terbesar? Maaf. Murid-murid bertanya, siapa yang terbesar? Kata terbesar di situ meson. Ya, meson. Artinya besar, agung, penting gitu. Jadi murid-murid tanya, siapa yang terpenting, siapa teragung di kerajaan surga? Di kerajaan surga memang ada jenjang kemuliaan. Ya pasti tidak mungkin orang yang masuk dalam penderitaan disamakan dengan orang yang tidak masuk dalam penderitaan. Nah, itu pasti beda. Tidak mungkin disamakan. Ya. Nggak mungkin disamakan Rasul Petrus yang mati terbalik, disalib terbalik, disamakan dengan orang yang dari lahir running well, baik-baik saja, ikut Tuhan Yesus, hidupnya biasa-biasa saja. Nggak mungkin disamakan. Kalau sama berarti kan nggak adil. Tetapi bukan berarti dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita boleh mengejar gitu ya, jabatan. Mengejar kekudusan hidup harus, mengejar kesucian harus, tetapi saat di sana siapa yang mendapatkan jabatan terbesar, siapa mendapatkan kemuliaan yang lebih baik, biar Tuhan yang menghakimi. Jangan punya hati untuk itu. Ya, jangan punya hati untuk itu. Meskipun ke kerajaan sorga, tapi kalau ambisinya masih duniawi, itu juga enggak betul. Ya, Yesus memanggil, ya setelah murid-murid bertanya demikian, Yesus memanggil seorang anak kecil. Di situ pakai kata paidion, yaitu anak usia belajar 7-12 tahun. Paidion ini biasanya anak usia sebelum bar mitzvah. Ya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, di situ pakai kata strevo, bukan metanoia, artinya berbalik, gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, sesungguhnya kamu juga tidak berbalik dari jalanmu yang jahat, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, penggunaan paidion oleh Tuhan Yesus untuk contoh atau jawaban murid-murid ini tidak mungkin tanpa makna. Penggunaan paidion pasti ada tujuan. Tuhan memakai kata ini untuk memastikan sikap hati seorang anak kecil usia belajar yang sangat antusias saat dipanggil oleh Rabi Yesus. Sekali lagi, Tuhan memakai kata paidion
Ini menunjuk sikap hati anak kecil yang usia belajar, yang sangat antusias saat dipanggil Rabi Yesus. Ya, ini sudah tradisinya. Jadi pada saat seorang rabi memanggil seseorang, itu anak senang banget. Makanya dikatakan ada ayat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, guru itu memilih murid. Bukan murid memilih guru. Kalau sekarang orang mau masuk Petra, yang penting kuat bayar bisa masuk. Zaman dulu enggak bisa. Zaman dulu enggak bisa Bapak Ibu. Zaman dulu orang tidak bisa masuk menjadi murid seorang rabi seenaknya. Yang penting kamu punya duit, aku bayar, aku masuk. Enggak bisa. Itu sebabnya ada istilah, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku Yesus, Rabi Yesus yang memilih kamu. Itu maksudnya. Jadi itu jangan diartikan Yesus memilih kita untuk selamat. Gitu ya. Bukan kita yang memilih Yesus, Pak, tapi Yesus yang memilih kita untuk selamat. Bukan untuk selamat. Untuk berguru, untuk jadi murid. Keselamatan nanti ya, jika ujiannya lulus baru selamat, kan gitu istilahnya. Jadi Bapak Ibu, anak ini saat dipanggil Rabi Yesus sangat sukacita, sangat senang. Gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu, yang ingin jadi murid itu kebanyakan orang Yahudi kepingin. Ya. Kalau seseorang Yahudi sudah dipilih oleh seorang rabi menjadi murid, wah itu jaminan masa depan yang indah. Karena dia akan punya jalur menjadi seorang guru, menjadi seorang terpandang istilahnya. Ya, termasuk pada anak ini, ya, anak ini menunjukkan sikap hati yang antusias dipanggil oleh Yesus. Pada masa itu, anak-anak bukan golongan yang dianggap penting oleh orang dewasa. Tetapi bagi mereka yang tidak merasa someone, tetapi antusias saat dipanggil, itulah terbuka kesempatan bagi mereka. Banyak orang Yahudi merasa, aku harusnya layak jadi murid, aku harusnya dipanggil. Tapi kalau anak kecil, diremehkan. Tapi sikap itulah ya yang membuat dia layak ikut Yesus. Bapak Ibu, dalam mengiring Yesus, dalam ikut Yesus, jangan merasa sambuan sudah hebat, sudah ngerti firman Tuhan. Jangan. Merasa sambuan, sudah mengerti firman Tuhan, sudah mengerti teologi, Allah begini, Allah begono. Enggak perlu disombongkan. Sikap ini bukan masalah sikap, aku ngerti teolog, aku pedetang-pedeteng. Bukan begitu. Tetapi jangan merasa cukup. Sudah merasa paling pintar dan tidak mau diajar. Bersikaplah seperti anak kecil yang belum punya premis. Begitu dipanggil Tuhan, ngikut. Jangan merasa sudah punya teologi, dipanggil Tuhan, enggak. Aku enggak butuh, aku sudah punya pemahaman. Nah ini yang enggak boleh, itu sikap sombong. Ya. Yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah orang yang mau rendah hati. Bersedia tidak dianggap penting dan dengan polosnya mau berubah atau dididik. Ya, ini gambaran anak-anak Bapak Ibu, anak-anak usia paidion itu anak-anak yang mau dididik, belum punya premis, bejananya masih kosong, terbuka. Dengan polos, ya anak-anak usia ini belum punya premis, belum terisi. Bapak Ibu, sekali lagi, paidion ini bukan anak-anak secara umum, secara luas ya.
Jadilah seperti anak-anak ini, itu berarti anak-anak yang dipanggil Yesus loh. Bukan anak-anak yang main kelereng. Ini maksudnya, ini harus dipahami loh konteksnya. Jadi Yesus mengajar pada murid-muridnya, jadilah seperti anak yang kupanggil ini loh. Bukan anak secara umum, tetapi anak yang kupanggil ini. Yang mau datang, antusias belajar, mau dididik. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan anak-anak secara luas, tetapi anak-anak yang mendekat dan percaya kepada Yesus. Anak ini. Gitu ya. Bapak Ibu, dalam sejarah gereja, anak ini yang dipanggil Yesus oleh Yesus didudukkan di pangkuannya. Anak ini diyakini adalah Ignatius, bernama Ignatius dari Antioquia. Kelak dia akan menjadi muridnya Yohanes. Jadi yang dipanggil ini benar-benar orang yang mau belajar. Dia penggantinya Rasul Yohanes. Menjadi uskup Antioquia, menjadi penilik jemaat Antioquia. Bukan sembarang orang, random siapapun, bukan. Jadilah seperti anak kecil ini. Yang sejak kecil dipanggil belajar mau, dengan polosnya ikut Yesus, kelak kamu jadi murid terkemuka. Ya, tapi kamu gak usah mikir, kamu besok mau jadi apa. Jadilah seperti anak kecil ini. Sikap hatimu harus polos, gak berpolitik. Ikut Tuhan itu polos-polos aja. Bapak Ibu, anak-anak seperti inilah yang mudah mengerti karena tidak curiga atau menganggap rendah sebuah ajaran dulu. Ya, bandingkan dengan orang-orang Yahudi yang sudah punya premis, dia mencurigai Yesus. Bapak Ibu, Yesus juga berkata, siapa yang menerima orang yang antusias belajar dan tulus seperti anak kecil ini, ia sama dengan menerima Tuhan sendiri. Ya, kalau kita menghargai ada orang yang mau belajar, itu sama dengan kita menghormati Tuhan itu sendiri. Yesus suka dengan orang yang dipanggil mau belajar. Jika kita punya sikap yang sama, kita harus menghargai. Ya, jika ada orang yang memiliki sikap mau belajar yang sama, kita harus menghargai. Tetapi barang siapa ya malah menyesatkan dengan ajaran atau menjadi sandungan dengan tindakan maksudnya orang-orang kecil ini, maka lebih baik baginya ditenggelamkan dengan batu kilangan ke laut. Jadi Tuhan sangat tidak suka Bapak Ibu, sampai ada orang tersandung, ya, sampai ada orang yang mau belajar tersandung, Tuhan gak suka. Tuhan ingin setiap orang mengenal ajarannya. Perkara dia memutuskan mau belajar atau tidak itu pilihan masing-masing. Tetapi kalau sudah mau belajar, kita harus menjaga. Jangan sampai dia tersandung, jangan sampai dia tersesat. Ya. Terimalah dia dengan tulus seperti menerima Tuhan sendiri. Bapak Ibu, di dalam kalimat ini Tuhan mengubah kata paidion menjadi mikron. Ya. Tetapi barang siapa menyesatkan orang-orang kecil ini, coba munculkan ayatnya. Ayat 6, 18 ayat 6. Ya itu. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, ya, ini mikron Bapak Ibu. Awalnya Yesus ngomong paidion, kemudian berubah menjadi mikron. Ya. Mikron bahasa Yunani ya, ini artinya kecil, sedikit. Tidak berarti hina, tidak berkualitas dalam masyarakat. Ya. Jadi Bapak Ibu,
Jangan sampai kita mengabaikan orang kecil untuk belajar. Jangan sampai kita mengabaikan orang kecil yang mau belajar. Saat ini mungkin kita tidak menghayati peristiwa ini. Karena setiap orang boleh masuk ke gereja, boleh menjadi jemaat, dan boleh ikut PA. Bahkan didorong-dorong, susah ikut PA. Iya kan? Tetapi Bapak Ibu zaman dulu, orang mau belajar dengan rabi itu kebanggaan. Orang berebut mau menjadi seorang murid itu rebutan. Mau menjadi seorang murid diterima untuk ikut PA itu kebahagiaan luar biasa. Bayangkan dengan sekarang. PA nggak laku. Orang lebih suka selebrasi. Nyanyi-nyanyi, hore-hore, pulang happy-happy. Tetapi zaman dulu Bapak Ibu, orang lebih suka ikut PA. Orang lebih suka jadi murid. Itu sebabnya Tuhan ngomong, terimalah dia, jangan kamu persulit. Meskipun dia orang kecil, orang yang tersisih, orang yang terhina gitu ya. Kalau mau ikut PA, persilahkan. Kalau mau belajar, hargai, jangan sampai tersandung. Dalam arti mau mendengarkan gitu ya, bukan jadi 12 murid, bukan. Tetapi mau mendengarkan Yesus bicara. Karena ada kelas-kelas yang terbuka untuk umum, ada kelas-kelas tersendiri untuk murid. Gitu ya. Jangan sampai tersandung orang seperti itu. Tuhan mengubah kata paidion menjadi mikron dengan maksud adalah agar pendengarnya mengerti yang dimaksud bukan anak kecil semata. Tetapi sehina apapun orang yang mau berubah dan belajar seperti sikap hati anak kecil itu harus diterima sepenuhnya, tidak boleh diabaikan. Tuhan meminta murid-muridnya untuk tidak menghina atau meremehkan orang-orang hina atau orang-orang kecil yang mau berubah. Jangan. Bapak Ibu, dulu umumnya orang-orang beragama, kaum beragama itu golongan elit. Ya. Mereka sangat dihormati. Orang-orang kecil sungkan sama mereka. Tetapi Yesus menghapus batas ini. Dipanggil jadi murid untuk belajar, untuk mendengarkan khotbah. Itu kesukacitaan. Jangan sampai mereka tersandung. Bapak Ibu, menurut Yesus, mereka yang mau berubah dan belajar adalah mereka yang mau diselamatkan. Mereka inilah yang dalam penyertaan Tuhan melalui malaikat yang selalu mengawasi sesuai kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu, sekali lagi, setiap orang percaya yang mau berubah, yang mau bertobat, ada malaikat penjaga. Ini Yesus mengatakan. Jadi tidak semua orang punya malaikat ya, tidak semua orang disertai malaikat. Hanya orang-orang yang mau masuk dalam proyek keselamatan, ini yang dijaga. Dijaga dalam arti bukan dijaga bebas kecelakaan, bukan. Tetapi dijaga proses keselamatannya. Seseorang bisa saja dijaga malaikat tetapi tetap mengalami masalah. Contohnya seperti Ayub. Tuhan izinkan masalah terjadi, bisa. Tetapi tidak akan pernah sampai batas yang ditentukan Tuhan. Malaikat tahu persis. Setiap orang disertai, ya, malaikat tahu persis setiap orang yang disertainya sampai titik di mana Tuhan izinkan mengalami masalah, dia tahu. Sebab dikatakan Tuhan tahu batas kekuatan kita. Kita tidak akan dicobai, melampaui ya, kekuatan kita, tidak mungkin. Nah, itu malaikat tahu itu. Jadi malaikat sebetulnya menjaga kita dalam arti menjaga proses keselamatan kita berlangsung. Jadi kalau kita hidup Bapak Ibu mengalami hal-hal yang kelihatannya kok gini ya bermasalah.
sebetulnya tidak perlu khawatir. Karena itu sudah dalam izin Allah. Sudah dalam penyertaan Allah. Tuhan izinkan itu supaya kita menghadapi, supaya kita mendapatkan hikmatnya. Sebagai pembelajaran hidup. Ya, ada proses hidup, Roh Kudus, Injil, gitu ya. Itu kan cara Allah mendidik kita. Sarana yang Tuhan pakai untuk mendidik kita. Bapak Ibu, Tuhan mengumpamakan dirinya seperti gembala yang memiliki 100 domba. Nah, dari bicara anak kecil, lalu bicara domba. Bapak Ibu, anak kecil adalah anak orang yang belum punya premis. Polos, nurut, gitu ya. Ini sebetulnya disamakan dengan domba. Domba harus dipahami sebagai anak-anak atau orang-orang kecil yang hina, yang mau berubah dan belajar. Domba tidak pernah dipahami sebagai orang cerdas. Domba tidak pernah dipahami sebagai makhluk cerdas, tidak pernah. Itu sebabnya kalau ngilang harus dicari. Lain sama anjing. Anjing atau serigala itu cerdas. Dia pergi, meninggalkan kandang, dia bisa pulang sendiri. Tidak usah dicari. Apalagi manusia, gitu ya. Kalau pergi, harusnya bisa pulang sendiri. Tetapi ini contoh adalah 100 domba. Maksudnya apa? Ini orang-orang kecil yang baru bertobat. Yang tidak mengerti apa-apa masih. Yang masih mau belajar. Itu artinya. Jadi 100 domba ini sebetulnya sama dengan anak-anak tadi. Jika satu tersesat, kata yang dipakai adalah planao. Planao itu artinya sesat, tertipu, mengembara. Ngelayap, nggak ngerti jalan pulang, gitu ya. Ini yang dimaksud. Tidakkah Tuhan sebagai gembala akan berusaha mencari domba atau anak kecil yang mau berubah ini? Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah lebih dari setahun, 2 tahun jadi orang Kristen, jangan merasa domba loh. Itu istilah untuk orang yang baru bertobat. Itu istilah untuk anak-anak kecil. Orang yang masih polos, masih mau belajar. Sedangkan kita sudah ngerti. Kita kebanyakan orang-orang lama, orang-orang SK. Bukan domba sebetulnya. Tapi anak-anak Allah. Yang dipakai sebetulnya untuk kita, tepatnya orang yang selama ini ikut PA, belajar SK, sebetulnya loh ya, yang cocok itu perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu yang minta warisan, paham ya? Anak bungsu minta warisan lalu foya-foya keluar gitu ya, lalu dia pulang sendiri, kan nggak dicari sama bapaknya. Dia pulang sendiri. Kenapa? Ini manusia. Punya otak, ngerti kebenaran. Beda sama domba. Domba itu makhluk bodoh yang tidak mengerti firman, yang tidak mengerti kebenaran, masih harus dicari. Dia tidak ngerti jalan pulang. Bodoh. Dia dicari. Dibawa pulang. Beda dengan anak bungsu. Anak bungsu inilah manusia yang mengerti bagaimana bapaknya. Dia kembali sendiri, tidak dicari loh sama bapaknya. Ya, ini kita harus bisa membedakan ini Bapak Ibu. Enggak salah dalam arti, oh kita kan domba-domba Tuhan, oke lah kalau cuma sekedar itu intermezzo, oke. Tetapi makna sesungguhnya ini makhluk bodoh. Makhluk yang belum belajar, makhluk yang belum mengerti kebenaran. 99 domba yang lain sudah di jalan yang benar, sudah di tempat yang tepat. Ya, Tuhan akan berusaha mencari meskipun cuma satu yang hilang. Ini menunjukkan berharganya jiwa seseorang. Bukan berarti Tuhan tidak suka sama yang 99, jangan diartikan begitu. Yang 99 ada di kandang,
Tidak ada masalah gitu ya. Tetapi yang hilang ini loh dicari. Karena bagi Tuhan satu jiwa yang mau bertobat itu berharga. Ingat ya, yang mau bertobat. Kalau yang tidak mau bertobat ya tidak bisa dikatakan domba. Bapak Ibu, Tuhan ingin siapapun mau berubah dan belajar darinya. Mendapatkan kesempatan selamat. Ya, Tuhan ingin siapapun mau berubah dan belajar darinya untuk mendapatkan kesempatan selamat. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Nah, ini akan kita bandingkan. Lukas 15 ayat 4. Saya enggak asal ngomong ya, bahwa satu domba yang terhilang ini bukan orang yang sudah mengerti kebenaran, itu bukan asal jeplak, bukan asal ngomong. Ada dasarnya. Kita lihat dasarnya. Ayo coba cari yo. Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ya, ini ayat yang sejajar ya. Kita cari tahu siapa satu yang hilang itu. Seekor domba yang hilang yang dimaksud itu siapa? Kita baca ayat di atasnya, ayat 1 coba. Lukas 15 ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan, satu domba yang hilang adalah orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus. Ini satu perikop, satu konteks. Jadi perhatikan Bapak Ibu, enggak semua orang itu bisa menyebut dirinya domba. Domba itu orang yang belum mengerti bagaimana bertobat, tapi biasanya datang kepada Yesus untuk belajar. Pelajarannya belum selesai, belum komprehensif, sudah tersesat, kena guru-guru palsu, misalnya seperti itu. Dicari sama Tuhan. Beda loh sama orang yang datang ke gereja, tidak mau belajar, lalu memutuskan keluar gereja. Perlu dicari enggak? Kalau enggak niat belajar ya enggak perlu dicari, itu kan pilihan bebasnya. Ini tentang orang yang bukan tidak mau ke gereja, tetapi disesatkan, orang yang tersesat. Enggak ngerti gereja yang benar seperti apa. Cari. Tolong jangan sampai ngikut ajaran sesat. Itu maksudnya. Ini bukan buat sembarang orang. Pak dulu ini pernah ke sini Pak, ayo dicari Pak. Pertanyaannya, dia mau belajar enggak? Kalau dia mau belajar, jemput. Tetapi kalau enggak mau belajar, perlu enggak dijemput? Ya enggak perlu karena sudah punya keputusan. Aku enggak mau belajar. Aku enggak mau mengenal Kristus. Aku mending golek duit, aku mending jalan-jalan, aku mending lainnya. Ini enggak perlu dicari. Lain loh, coba ayat tadi tuh. Perhatikan kata. Biasanya datang. Kebiasaan mereka datang kepada Yesus. Ini yang perlu dicari. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa datang ya tidak perlu dicari karena memang dari sononya sudah tidak berminat. Tuhan nggak pernah main paksa. Halo. Ayo kita harus mengerti kebenaran ini sehingga kita nggak sia-sia dalam melayani Tuhan. Semua orang diajak ke sini, dipaksa ke sini. Kalau sudah 1 kali 2 kali menolak ya sudah, mau gimana? Saya sebetulnya rindu Pak datang. Tapi saya tidak punya ongkos transport, saya nggak punya transportasi ke gereja. Ayo kita korban, kita biayai, jemput kalau perlu. Tapi kalau tidak punya kerinduan itu, Bapak Ibu, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, inilah paidion
inilah domba. Orang yang tidak mengerti kebenaran, yang masih mau belajar kebenaran, ayo dicari. Konteks ini jelas, bukan untuk sembarang orang atau domba, tetapi khusus dalam kandang Tuhan sendiri, yaitu Israel. Ya, ingat, ini tentang komunitas. Domba atau anak kecil itu ada di dalam komunitas kita. Seseorang yang tidak mau dididik dan berubah, jelas bukan gambaran paidion atau domba yang dimaksud. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah ekspansi agama. Mereka yang mau belajar, ayo ditampung, jangan sampai mereka tersandung. Tetapi bukan berarti gitu ya, kita ekspansi agama Kristen. Kita menjadikan orang yang sudah beragama menjadi agama Kristen. Bukan seperti itu maksudnya. Ini bicara tentang komunitas. Yesus adalah pemilik kandang domba. Kandang domba itu gambaran Israel. Ya. Sampai titik di mana domba-dombanya sendiri menolak dia, baru dia membentuk kandang yang baru. Umat milik kepunyaannya sendiri, itu orang percaya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika ada yang tidak berminat jadi Kristen, jangan dipaksa. Menginjil bukan berarti mengkristenkan orang. Menginjil berarti memberitakan kabar baik bagaimana Allah ingin kita hidup benar di hadapannya. Orang itu tertarik, ayo masuk, kita lindungi, jangan tersandung. Dia enggak tertarik, jangan ditarik, jangan dipaksa. Halo, ini loh. Sehingga setiap orang yang menjadi milik Tuhan, ini berangkat dari kesadarannya, dari cintanya. Bukan dari iming-iming. Ayo ke gerejaku, nanti dapat sembako. Itu salah. Atau malah, ayo ke gerejaku, kalau enggak kamu tak bunuh. Malah enggak benar. Paham ya? Jadi setiap orang yang mau ke gereja, biarlah berangkat dari kerinduannya, antusiasmenya untuk bertobat. Untuk menjadi paidion, dididik untuk berubah. Menjadi lebih dewasa. Dan akhirnya bar mitzvah. Akhirnya bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk tidak berbuat dosa. Itu maksudnya. Bapak Ibu, konteks kisah ini juga bukan tentang orang Kristen lama yang sudah belajar. Apalagi yang sudah waktunya mengajar. Salah loh. Konteks kisah anak kecil ini atau domba ini bukan tentang orang Kristen lama yang sudah belajar Alkitab atau apalagi yang sudah waktunya mengajar. Tidak loh. Seorang percaya yang sudah lama tidak perlu dijemput Tuhan. Amin. Kalau orang sudah mengerti kebenaran, ya carilah Tuhan. Mau ke gereja datanglah sendiri, mau berdoa ya berdoalah sendiri kan gitu. Gak usah tergantung orang lain. Salah satu sifat dewasa adalah kemandirian. Nanti suatu saat saya akan khotbahkan di hari Minggu. Yang disebut dewasa atau sempurna itu mandiri. Gak ngekor. Punya prinsip sendiri ngikut Tuhan. Bapak Ibu, orang percaya yang sudah lama tidak perlu dijemput Tuhan, tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari untuk balik ke kandang. Sudah seharusnya mengerti di mana kandangnya dan tahu kapan pulang. Amin. Itu orang dewasa. Berarti Bang Toyib itu bukan orang dewasa. Karena tidak mengerti jalan pulang. Iya kan? Itu kan orang tidak beres. Kalau orang dewasa yang sudah 2-3 tahun bergereja, udah ikut PA, mengerti kebenaran, harusnya dia tahu di mana tempatnya, kapan harus pulang. Jangan keluyur terus. Paham ya? Jadi bicara Kristen yang hilang,
Ini bicara ada orang-orang yang belum waktunya lulus, belum waktunya dewasa, sudah tersesat sebetulnya. Bukan sembarang orang Kristen. Orang Kristen yang dewasa, yang sudah cerdas, seharusnya tidak perlu dicari Tuhan. Dia mengerti jalan pulang. Yang dicari Tuhan ini Bapak Ibu orang-orang yang belum mengerti tapi keburu hilang, keburu tersesat, keburu ditipu oleh pengajar-pengajar sesat, keburu terkena nikmatnya dunia sehingga lupa beribadah, lupa belajar firman Tuhan, lupa ke gereja. Karena keasikan dolan. Minggu ini ke Surabaya, minggu depan ke Bali, minggu depan ke Jogja, minggu depannya lagi ke jalan-jalan terus. Gak inget, ayo bersekutu, ayo dengerin firman, gak inget. Masih bagus kalau di Surabaya, di Jogja, di Bali masih dengerin YouTube khotbah, masih bagus. Tetapi kalau orang dewasa Bapak Ibu, ya memang seharusnya demikian, gak perlu dicari, gak perlu diingatkan. Bapak Ibu, guru harus mengajar dan menjadi teladan. Tidak boleh menyesatkan orang yang mau bertobat. Tidak boleh menyesatkan anak kecil atau domba Tuhan. Jangan sampai guru yang seharusnya mengajar kebenaran malah nyandungi orang. Harus tahu. Kalau kira-kira dengan mengajar seperti ini, saya merusak jemaat, stop bicara. Jangan diteruskan. Sehingga jemaat tersandung, sehingga jemaat salah pikir, salah premis, sehingga jemaat akhirnya mutung. Guru seharusnya jadi teladan, gitu ya. Jangan sembarangan bicara, sembarangan bersikap, sehingga banyak orang siak. Harus bisa menjaga kondusivitas jemaat. Wah ini gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Apalagi mulut dekat sama otak. Orang berbuat salah itu bisa saja. Tetapi mulut berbuat salah itu lebih cepat daripada sikap. Kenapa? Dekat sama otak. Kadang-kadang otak belum berpikir, mulut meluncur duluan. Ini harus dijaga. Supaya orang gak tersinggung. Supaya orang gak, sudahlah gak usah gereja-gerejaan. Orang Kristen sama saja. Wah, Bapak Ibu. Yakobus mengatakan, siapa bisa menguasai mulut, dia manusia sempurna. Halo? Ayo hati-hati. Ya. Dikatakan penyesatan memang ada. Itu diizinkan Tuhan. Sebab hal itu menjadi cara memurnikan iman seseorang. Tetapi celakalah orang yang dipakai iblis untuk menyesatkan orang lain. Celakalah orang yang dalam pengajarannya, dalam sikapnya membuat orang tersandung. Celaka. Ini loh Bapak Ibu yang sulit. Karena manusia itu karena manusia itu ceroboh, manusia itu mudah salah, mudah terpleset, mudah tersandung. Disitulah kita harus benar-benar mawas diri, kesadaran optimal. Jika tidak, maka ada domba-domba yang tersandung, ada anak-anak kecil yang tersandung. Bukan orang dewasa, anak kecil. Kalau orang dewasa seharusnya tidak tersandung. Kalau orang dewasa seandainya ada orang yang menyandungi atau menyesatkan, kalau orang dewasa harusnya dia berpikir, perlu enggak dia tersandung? Kalau orang dewasa bisa mikir, ngampuni aja lah, mungkin dia salah ucap, bisa. Paham ya? Jadi antara guru dan murid sama-sama jaga. Guru jaga mulut, jaga tindakan, murid jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Amin. Baru nanti kondisinya baik-baik.
Kalau mau. Nah, ini yang memang yang bermasalah di sini adalah orang-orang kecil, anak-anak kecil, anak-anak yang belum mengerti kebenaran, domba-domba yang bodoh ini yang harus dijaga, ini yang rawan. Jangan sampai tersandung kena ucapan kita, tingkah laku kita, ajaran kita, jangan. Ini loh maksudnya pengajaran itu ini. Kalau sampai ada yang tersandung, cari, temui. Mohon maaf ya, kemarin gembalanya salah ngomong. Ini harus ajak kembali. Tuhan ingin Bapak Ibu, setiap kita tahu posisi kita. Tuhan ingin setiap kita menjagai kepercayaan yang Tuhan beri. Sebagai pengajar kita harus hati-hati. Sebagai murid kita juga harus hati-hati. Sebagai calon murid atau murid pemula harus hati-hati. Kandang Tuhan ini bicara komunitas. Kalau dulu Israel, sekarang ini gereja. Dalam bergereja harus hati-hati. Guru jangan sampai salah mengajar, salah bertindak. Karena resikonya batu kilangan. Enggak senang loh Bapak Ibu dengan posisi seperti ini. Kadang-kadang saya juga ngeri-ngeri sedap. Ingin lari dari penetapan ini sebetulnya. Gitu ya. Tapi saya juga enggak mau sampai dikatakan hamba yang tidak menyelesaikan tugas. Hamba yang tidak berguna. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Ya. Ayo bertumbuh. Jika waktunya mengajar, ayo mengajar. Jangan tenang-tenang. Jangan takut. Pak, saya rasanya sudah siap mengajar. Ngomong sama saya, nanti dibuatin jadwal khotbah. Enggak apa-apa. Iya, tinggal angkat tangan. Amin Pak Handoko? Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ayo kita sama-sama berkembang. Gini Bapak Ibu, ini ada sebuah quote bagus ya. Guru yang berhasil adalah guru yang menciptakan guru. Bukan guru yang menciptakan murid. Itu biasa. Guru yang menciptakan murid itu biasa. Guru yang menciptakan guru itu baru berhasil. Guru yang menciptakan murid, murid kekal, itu guru tidak berhasil. Ayo Bapak Ibu, kita tidak mau ya jadi murid yang terhilang atau domba yang terhilang. Ayo kita maksimalkan.